Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 2478292. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video hands on untuk mata kuliah pemrograman internet 1 pada lab session 3 ya. Jadi pada lab session ini adalah melanjutkan proyek sebelumnya dengan menambahkan fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Tentunya menggunakan framework Django. Dan juga untuk pada praktikum ini menggunakan itu ya, model database dan form untuk menyimpan serta mengelola data laporan. Oke, untuk ketentuan dari video penjelasan atau videonya hands on itu menjelaskan satu deskripsi aplikasi. Untuk deskripsi aplikasinya ini adalah yaitu tentang smart city issue reporting atau laporan dalam kota gitu ya, yang digunakan untuk membantu masyarakat melaporkan permasalahan di lingkungan kota yang ada untuk di Bandar Lampung yang saya buat ini. Bisa juga untuk kampus saya sendiri yaitu Politeknik Negeri Lampung atau Polinela. Untuk masalah-masalah yang bisa dilaporin adalah misalnya contohnya adalah kayak permasalahan di kota lah, seperti sampah, jalan rusak, lampu jalan yang mati atau bebas gitu, atau ada kerusuhan gitu, bisa disampaikan lewat website ini. Ini adalah bentuk demonstrasinya aja tapi ya. Selanjutnya penjelasan struktur model yang digunakan. Nah, untuk struktur model ini, struktur model kita masuk ke model di main app ya, lalu ke models.py. Nah, di sini models.py ini menggunakan model bernama report atau class ya, yang digunakan untuk nyimpen data laporan dari user atau pengguna gitu. Untuk field-field yang digunakan yaitu adalah ini title untuk judul laporan ya, kategori untuk jenis laporan, description untuk isi laporan, lalu status untuk status laporannya tersebut gitu teman. Jadi model ini akan diubah menjadi tabel di database melalui proses migration. Oke, untuk kita itu coba kita praktekin aja ya. Nih saya running dulu servernya, lanjut kita buka 127. Nah, kita buka di sini nya ya, di browser. Nah, sini adalah tampilan daftar laporan masyarakat teman-teman, atau home-nya ya. Untuk itu kita tes ya, langsung aja penjelasan yang tentang field tadi. Jadi tambah laporan kan di web session ini ada penambahan fitur yaitu CRUD, create, read, update, delete. Jadi create adalah ini fiturnya adalah tambah laporan, ini adalah create atau membuat ya. Title ini adalah title atau field yang tadi ya. Yang pertama kita bisa pakai apa ya, jalan rusak di Waihali. eh aduh. Kategori infrastruktur, banyak lubang di jalanan Waihalim yang berpotensi membahayakan pengguna jalan apalagi malam hari gitu ya. Masuknya ke field selanjutnya itu location di bypass Halim, kita bisa simpan ya. Nah, lalu fitur selanjutnya create, read. Nah, read itu adalah masuk ke dalam sini teman-teman, jadi kita bisa melihat atau membaca daftar laporan akan masuk ke dalam tampilan home ya. Nah, bisa kita edit CRUD, create, read, update. Kita update, tolong
benerin dong. Nah, kita bisa simpan lagi, jadi dia akan update statusnya ya. Lalu statusnya reported, jadi CRUD update udah. Delete kita bisa nih, kita delete, pencet delete dia akan hilang. Nah, jadi belum ada laporan. Kita tambahin lagi, ini bisa banyak sebenarnya, bisa lebih dari dua gitu ya. Ini bisa saya kasih contoh lagi, sampah berserakan di jalanan. Lalu kita masukin kategorinya kebersihan. Aduh, kebersihan. Lalu isi descriptionnya, nah, occasion di sini. Nah, kita bisa simpan, tambahin lagi lebih dari dua tiga banyak juga bisa gitu ya. Nah, lanjut lagi, banjir nih, banjir kategorinya masuk ke dalam apa ya kalau banjir, lingkungan berarti ya, aduh, lingkungan. Lalu untuk apa isi laporannya, misalnya terjadi genangan air, copy ya paste aja. Untuk lokasinya di, nah, dia ada lagi laporan yang lain itu, jadi daftar laporan masyarakat akan masuk ke dalam tampilan home ini ya. Bisa di create pertama, tambah laporan, lalu read kita bisa melihat ini, update bisa kita edit, delete bisa kita hapus gitu. Jadi sudah ada ya fitur-fitur CRUD dalam web atau aplikasi kita ini. Selanjutnya ada di alur data ya. Alur data saat dibuat dan disimpan. Alur data saat dibuat dan disimpan ini masuk ke, kita balik lagi ke VS Code teman-teman ya, ke, untuk kode untuk menjelaskan alurnya. Jadi di sini kita masuk ke views ya, main app views.py. Nah, ini akan jelasin alur data laporan dibuat dan disimpan, pada saat dibuat dan disimpannya ya. Pertama, user kan ngisi form pada halaman tambah laporan di browser. Nah, itu setelah itu user mengisi form, data dikirimnya melalui metode post ya, dalam fungsi, tepatnya pada fungsi add report ini, di dengan menggunakan metode post, lalu diterima ke di file views.py, tepatnya pada fungsi add report tentunya ya. Jadi, dalam fungsi tersebut data dari form diproses menggunakan model form, yaitu report form yang ini ya, report form. Kalau jika data valid, maka data akan disimpan ke database menggunakan fungsi form save. Ada di sini. Lalu data akan disimpan masuk ke dalam tabel database yang sesuai dengan model report. Oke, kalau datanya sudah berhasil disimpan, jadi user pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama ya, kayak kita tadi setelah kita ngisi langsung balik ke halaman utamanya gitu. Di data laporan yang barusan user buat akan langsung ditampilkan kepada daftar laporan yang ada 1 2 tadi yang kita buat tadi. Jadi alurnya itu kayak kita masuk ke browser dulu, tampilan utama, lalu kita klik tambah laporan form, lalu masuk ke views, lalu masuk ke model database. Di user isi form, dikirim ke views, diproses model form, lalu disimpan ke database dan ditampilkan ke halaman utama ya. Saya di sini menggunakan database SQLite ya. Nah, masuk ke dalam database ya, saya pakai SQL aja.
Kan ini ada nih database kita sesuai dengan yang kita isi tadi. Jadi dia setelah di sini akan langsung dikirimkan ke dalam web browser kita tadi. Ada di web browser, masuk ke dalam web browser kita yang ini ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya mungkin udah kali ya. Sistem laporan kota udah. Ya, laporan kota udah. Dengan di VS Code udah nih. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman pada penjelasan untuk lab session kali ini ya. Jadi yang pentingnya itu kita menggunakan pentingnya yang ditambahkan pada lab session kali ini yaitu kita mendapatkan fitur CRUD, lalu alurnya tadi yang saya jelaskan dia ditambah laporan ini masuk ke dalam views, lalu diproses di models, lalu dikirim ke database yang ada di sini. Saya menggunakan SQL, MySQL aja, nggak pakai Postgre. Nah, sudah masuk ke dalam sini baru masuk ke tampilan browser ini ya. kita kita bisa kita bisa dan juga di sini sudah mendapatkan CRUD tentunya, create, read, update, dan delete. Oke, mungkin itu saja pada video hands on lab session 3 kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.